Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana? Kita cek dulu ya hari ini. Gimana Mutiara? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, saya harapkan dalam pertemuan kita hari ini semuanya pada semangat ya untuk mendengarkan materi apa saja yang akan disampaikan hari ini. Kita akan masuk ke materi toksikologi lingkungan. Nah, minggu lalu kita itu sudah mempelajari yang namanya paradigma kesehatan lingkungan, di mana ini mempelajari hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia. Sebelum kita lanjut ke materi kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, toksikologi lingkungannya. Kalian pernah nggak ngelihat ikan yang mati di sungai ataupun di laut? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, kali ini kita akan membahas itu dari sisi toksikologi. Oke. Nah, sebelum itu di sini akan Ibu sampaikan bahwasanya capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar dan juga dampak daripada toksikologi lingkungan yang meliputi definisi toksikologi lingkungan, prinsip dasar toksikologi lingkungan, dampak toksikologi lingkungan, dan konsep Ifsad Fil'ad dalam Al-Quran. Ada yang tahu apa itu toksikologi lingkungan? Ya, Lutfi? Apa itu? Toksikologi lingkungan menurut saya itu efek racun pada lingkungan. Efek racun pada lingkungan. Terima kasih Lutfi untuk jawabannya. Hafizah? Zat kimia yang disebabkan oleh sebuah kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oke, Masya Allah, jago-jago anak-anak ibu ya. Oke, inilah dia definisi toksikologi lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Hafizah dan Lutfi ya terkait definisi toksikologi lingkungan, yaitu ilmu yang mempelajari dampak zat kimia beracun terhadap makhluk hidup dan ekosistem. Nah, biasanya ini berfokus pada sumber, distribusi, efek, dan pengolahan bahan toksik di lingkungan. Nah, tujuan utamanya itu adalah memahami mekanisme toksisitas, mengurangi resiko bagi manusia serta ekosistem. Kenapa ini jadikan tujuan utama? Karena dengan kita memahami yang namanya mekanisme toksisitas ini, kita nanti diharapkan mampu untuk mengidentifikasi bahan-bahan ataupun zat kimia yang berpotensi beracun. Dan bahkan kita itu bisa mengetahui bagaimana sih zat-zat kimia tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti itu. Nah, selain itu dengan memahami mekanisme toksisitas ini, kita juga bisa mengembangkan strategi untuk melindungi kesehatan manusia dari bahan paparan kimia yang berbahaya itu gitu. Nah, contohnya itu adalah yang terkenal, itu pencemaran merkuri di Teluk Minamata gitu, yang menyebabkan gangguan saraf pada manusia. Nah, yang kedua adalah prinsip dasar toksikologi lingkungan. Nah, prinsip dasar toksikologi lingkungan ini ada 6 ya. Jadi yang pertama itu adalah hubungan dosis respon, di mana dosis itu adalah jumlah zat yang masuk ke dalam tubuh, itu bisa melalui proses inhalasi, konsumsi ataupun kontak kulit gitu. Nah, kalau respon, apa respon? Yaitu efek biologi yang diakibatkan dari paparan biologi tadi. Sebagai contoh, semakin rendah dosisnya, maka tidak akan ada efek yang signifikan. Nah, kalau dosisnya sedang, maka akan menimbulkan efek yang ringan ataupun sedang. Jadi tergantung daripada jenis ataupun zat yang terpapar tadi. Lalu dosis tinggi, di mana dengan dosis yang tinggi ini akan seringkali menyebabkan efek yang lebih berat kepada individu yang terpapar, gitu. Oke, nah yang kedua tadi adalah mekanisme toksisitas. Nah, ini udah Ibu bahas tadi ya di depan, bahwasanya mekanisme toksisitas itu adalah bagaimana sih proses suatu bahan toksik itu tadi itu bisa masuk ke dalam tubuh yang mempengaruhi sel, jaringan ataupun organ tubuh kita sampai dia menimbulkan efek kesehatan. Itulah yang dikatakan dengan mekanisme toksisitas.
Lalu bioakumulasi gitu. Nah, apa bioakumulasi? Bioakumulasi itu adalah tertumpuknya suatu bahan kimia di dalam tubuh gitu. Efek daripada durasi atau paparan yang cukup lama. Nah, sehingga dia tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh atau dieliminasi oleh tubuh untuk keluar dari tubuh. Sehingga terjadilah yang namanya bioakumulasi gitu. Lalu yang berikutnya ada biomagnifikasi. Nah, biomagnifikasi apa? Ada yang tahu? Oke, biomagnifikasi itu adalah di mana konsentrasi suatu zat itu akan tinggi di tingkat organisme yang paling tinggi. Nah, lalu yang berikutnya adalah transport dan transformasi. Nah, transport dan transformasi ini adalah perjalanan atau perubahan bentuk daripada suatu bahan ataupun zat kimia tadi. Nah, yang berikutnya adalah penilaian resiko. Gitu. Jadi kita bisa menerapkan batas aman zat toksik dari setiap individu. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah dampak toksikologi lingkungan. Nah, Ibu ngambil salah satu contoh aja ya zat yang berbahaya tadi ya. Ada merkuri. Nah, jadi merkuri itu bisa masuk ke dalam tubuh, itu bisa melalui jalur oral, inhalasi ataupun dermal. Ini sudah ada dibahas di dalam Al-Quran. Kita harus menjaga yang namanya kelestarian lingkungan itu. Ini hasil studi atau penelitian yang pernah Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah analisis kandungan kadmium dalam gudang windu yang berada di tambak sekitar TPA Sampah Kelurahan Terjun, Kota Medan. Nah, hasil dari penelitian ini ditemukannya adanya kandungan kadmium yaitu 0,01296 mg per liter sampai 0,1474. Nah, silakan dulu Ibu mau si Adinda menjawab kira-kira dari mana kadmiumnya? Dari TPA yang menggunakan metode open damping. Oke, ada pendapat lain? Terima kasih untuk Adinda. Ya, Dinda? Dari proses industri dan akibat pembuangan limbah. Oke, terima kasih untuk jawabannya Dinda. Baiklah, yang disampaikan teman-teman tadi, baik Adinda ataupun Dinda itu sudah benar ya, bahwasanya kandungan kadmium yang ada di air tambak, di udang, di air sumur, dan bahkan di urin masyarakat tadi itu memang berasal dari TPA gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu, kok bisa sampai di situ? Nah, jadi banyak sampah-sampah yang dibuang ke TPA ya. Jadi ketika sampah itu dibuang ke TPA, apalagi TPA-nya itu menggunakan metode open dumping, di mana kita membuang sampah pada suatu longgokan ataupun cekungan tanpa menggunakan tanah sebagai penutupnya. Nah, ketika kita membuang sampah ke situ, maka akan terjadi yang namanya proses dekomposisi sampah, di mana akan menghasilkan air lindi. Nah, air lindi inilah yang mengandung berbagai zat kimia organik maupun anorganik tadi. Kita masuk ke studi kasus ya. Di sini ada studi kasus. Ini juga bagilah ya dua kelompok. Ibu ingin mengharapkan ini lebih dinamis. Jadi harapannya nanti ada yang pro dan ada yang kontra untuk kasus yang disampaikan ini. Mari kita lihat pemaparannya. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The Fourth Meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury atau COP4 Minamata Convention. Salah satu tujuan konvensi ini adalah pengentasan pencemaran lingkungan oleh limbah merkuri. Pada COP3, Konvensi Minamata tahun 2019 menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan The Fourth Meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury COP4. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Rosa Vivian Ratnawati, terpilih sebagai Presiden COP4. Salah satu tujuan dari konvensi ini adalah pengentasan pencemaran lingkungan dari limbah merkuri. Oke, cukup untuk pemaparan kasus tadi. Silakan kepada kedua kelompok untuk mendiskusikan permasalahan tadi. Kurang lebih 5 menit ya. Oke, cukup. Silakan kepada kelompok yang pro terlebih dahulu. Bagaimana pendapatnya? Izin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi kami pro dengan penghapusan merkuri di Indonesia karena dari aspek kesehatannya zat merkuri itu menyebabkan kerusakan ginjal, pernapasan, dan gangguan perkembangan pada anak. Lalu dari aspek lingkungan juga merkuri dapat mencemari tanah dan air sehingga selanjutnya terakumulasi dalam rantai makanan dan dapat membahayakan bagi hewan dan manusia yang memakan
olahan yang dari sumber air yang terakumulasi tadi, Bu. Lalu dari aspek keamanan produk seperti kosmetik dan alat kesehatan, itu juga kita harus melindunginya agar mengurangi dampak dari resiko paparan dari zat merkuri tersebut. Demikian jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk partisipasinya, Salsa. Oke, untuk yang pro, silakan. Izin sebelumnya Bu, saya mewakili kelompok saya yang kontra. Saya menyebutkan bahwa ini harus dievaluasi lagi dan dianalisis lagi. Karena tadi berdasarkan video kita mengetahui bahwa PSK atau pertambangan emas skala kecil itu lebih banyak menggunakan merkuri. Nah, kalau misalnya merkuri itu dihapus, itu akan mengancam sumber mata pencaharian masyarakat. Dan gitu, bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat yang kita tahu masyarakat ini juga nggak bakalan langsung setuju dengan apa yang pemerintah sarankan demi kebaikan gitu. Selanjutnya juga perlu pengawasan lebih dari pemerintah yang dimana supaya program tadi itu berhasil dan tidak hanya di jalan saja, tidak gagal gitu maksud saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Beri aplaus untuk kedua kelompok. Baik, dari saya bisa menyimpulkan bahwasanya terkait penghapusan merkuri itu meskipun ya ada tantangan ke depan, memang penghapusan merkuri itu wajib kita dukung dan itu langkah sudah tepat. Namun perlu kita pikirkan juga alternatif apa untuk PSK ini tadi gitu. Jadi supaya mereka tidak kesulitan dalam sosial ekonominya seperti itu. Dan juga mungkin nanti bisa kita berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya penggunaan merkuri ini sangat berbahaya sehingga mereka tidak ada minat lagi untuk menggunakan merkuri dan mencari alternatif yang lainnya. Oke, baiklah. Dengan kita membahas studi kasus tadi, maka berakhirlah sesi perkuliahan kita kali ini. Kita bisa menyimpulkan ya dari hasil perkuliahan kita hari ini bahwasanya toksikologi lingkungan itu memang memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan memahami dampak negatif polutan, ilmu ini dapat berkontribusi pada pengembangan solusi untuk mengurangi dampak buruk pencemaran dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Seperti itu. Ibu ingin satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi ini. Ada yang bersedia? Silakan. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Izin menyampaikan Ibu terkait kesimpulannya. Toksikologi lingkungan ini merupakan ilmu yang mempelajari tanda kimia yang berdampak buruk terhadap tubuh. Contohnya pada toksikologi lingkungan ini pada paparan inhalasi, Bu. Nah, paparan inhalasi ini berdampak buruk pada gangguan pernapasan dan sistem saraf pusat nih, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih untuk Rofiko. Berikan aplaus kepada ya, saya rasa semuanya sudah paham ya dan sudah menyimak dengan baik dari awal hingga akhir sehingga bisa aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Baiklah, oke, selanjutnya ada tugas kelompok untuk kalian. Silakan nanti untuk membentuk kelompok, mahasiswa akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 anggota ya, masing-masing kelompok. Dan silakan memilih topik satu kasus pencemaran di Indonesia dan lakukan penelitian mendalam tentang kasus tersebut, lalu analisis dari sisi toksikologinya dan dari sisi keislamannya. Nah, gunakanlah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah ataupun artikel. Nah, tugas ini dikumpul minggu depan. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti berikut ini: penyusunan laporannya, presentasi kelompok, diskusi kelompok, dan tenggat waktunya. Ya, baik, cukup sekianlah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.